Selamat pagi, Prof. Ingki. Pagi Timothy. Semoga sehat, Prof. Ingki. Amin, you too. Baik, kita langsung saja, Prof, ke pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh pemirsa melalui Instagram. Yang pertama dari @erlina Cahyaning Tias. Selamat pagi dokter, usia saya 49 tahun, saya pernah mempunyai riwayat penyakit gangguan di lambung, alergi obat, dan teridentifikasi G6PD sejak kecil. Jika minum obat tertentu sering timbul hematom dan tensi turun, terkadang sampai 80/50. Apakah saya bisa divaksin, dok? Silakan, Prof. Ya, terima kasih Ibu Erlina. Jadi Bu Erlina itu mempunyai gangguan di lambung. Gangguan di lambung tidak kontraindikasi untuk pemberian vaksinasi COVID. Artinya sepanjang Ibu sudah hafal kan, karena gangguan lambung mungkin diderita berbulan-bulan atau bertahun-tahun, gimana gejalanya udah tahu. Oke. Ya, tapi kalau misalnya tidak tenang menghadapi vaksinasi, itu juga bisa Bisa mencetuskan muncul ya? gangguan lambung. Iya. Oleh karena itu pastikan dalam keadaan tenang, keadaan berpede, ya, keadaan hangat, happy, ya, untuk divaksinasi itu. Kalau misalnya kita cemas juga, mungkin gangguan lambung bisa mempunyai manifestasi pada ibu. Oleh karena itu pastikan dulu tidak ada gangguan di lambung. Ya, tapi sebetulnya bukan kontraindikasi sih, ya, namun mungkin mengganggu. Jadi kalau Bagaimana alergi obat? ya Sorry, dengan alergi obat. gimana, Timothy? Ya, maksud saya kalau pada saat mungkin sudah merasa tenang gitu ya, Prof. Tapi pada saat datang gitu untuk vaksinasi, lalu ya itu tadi, itulah yang memunculkan karena khawatir atau grogi begitu. Mas, Nah, itu apakah dilanjutkan atau lebih baik diundur atau gimana tuh, Prof? kalau misalnya serangannya tidak begitu hebat, saya pikir Ibu Erlina udah mengetahui degradasinya secara pribadi, ringan, sedang, berat, ya. Kalau ringan, oke lah. Tapi kalau sedang atau berat, lebih baik ditunda. Oke. Bukan tidak boleh divaksinasi. Bukan dibatalkan ya, tapi ditunda. Nggak usah. Oke. Tunda saja. Minum obat dulu beberapa hari, ya, atau berobat ke dokter, ya, kemudian ditenangkan, segera. Bukan kontraindikasi. Oke. Ya. Mengenai alergi obat dan bahwa mengenai timbul hematom tersebut? alergi obat dulu ya. Ya. Jadi kontraindikasi pada pemberian vaksin COVID adalah alergi terhadap komponen vaksin. Oke. Komponen vaksinnya kan ada antigennya, ada ajuvannya, aluminium, ya, dan mungkin zat-zat lain. Kalau memang yang tertera di brosurnya nggak ada riwayat alergi, tentu saja aman. Oke. Karena alergi obat ya alergi spesifik terhadap obat tertentu. Katakanlah terhadap antagin, terhadap sulfa, terhadap penisilin, terhadap antibiotik, ya. Nah itu memang bisa memberikan efek. Namun si vaksin COVID tidak mengandung antagin, tidak mengandung sulfa, tidak mengandung antibiotik. Jadi seharusnya tidak terjadi. Namun kalau divaksinasi yang pertama kemudian memberikan reaksi alergi yang hebat, maka vaksinasi kedua mungkin harus diganti dengan platform yang berbeda. Oke. Atau kalau pada vaksinasi yang pertama memberikan alergi yang ringan, untuk yang berikutnya harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap. Oke. Maksud saya jangan di sekolah, jangan di GBK gitu ya, jangan di tempat-tempat mall ya, namun di rumah sakit atau biar bisa ditangani ya, Prof ya. Kalau ada apa-apa, dapat segera ditangani, dapat terhindar dari kejadian-kejadian yang serius. Oke, kita lanjutkan, Prof, ke penanya berikutnya. Ini dari itu belum terjawab G6PD. Oh iya, G6PD-nya bagaimana tuh? G6PD itu kelainan bawaan. Oke. G6PD itu kelainan darah. Tadi Ibu telah memperjelaskan, kalau Ibu makan obat malaria, obat tertentu, maka atau menghirup kapur barus, ya, kamper, itu bisa jadi hematom biru-biru. Nah itu memang hanya ada listnya. Vaksin COVID tidak termasuk dalam list yang bisa menghasilkan kejadian vaksinasi kalau diberikan kepada ibu. Oke. Jadi sebetulnya bukan kontraindikasi. Silakan dapat diberikan. Jadi G6PD-nya pun bukan kontraindikasi ya? Betul. Tensi turun juga. Jadi kan
ditensi dulu sebelum divaksin, ya kan? Kemudian diobservasi 15 sampai 30 menit. Sebelum pulang ditensi lagi. Nah, kalau ada apa-apa kan segera dapat ditangani. Dan mudah-mudahan harusnya tidak terjadi, insya Allah. Silakan. Oke. Tapi memang kalau memiliki beberapa hal yang dikhawatirkan seperti ini, apalagi alergi dan lain-lain, lebih baik di fasilitas kesehatan ya, bukan di mal atau di tempat-tempat yang memang bukan tidak siap untuk menangani hal seperti itu ya. Mungkin itu saran sederhananya ya. Anjurkan, ya secara umum yang memang ada riwayat yang banyak ya, mungkin lebih baik di fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap. Baik, kita lanjutkan lagi Prof. Dari @melintaher. Pagi dokter, usia saya 61 tahun, saya mempunyai riwayat bawaan dok seperti lemak di liver, batu empedu, batu ginjal, dan diabetes. Apakah dengan adanya penyakit seperti ini, saya boleh divaksin dok? Wah ini cukup banyak juga sebenarnya bawaannya. Apakah tetap bisa, Prof? Ya, jadi makasih Ibu kali ya, Melintaher ini ya, memang usianya masuk golongan usia lansia. Memang kalau udah lansia semua komorbid keluar ya. Batu ginjal, batu empedu ya, diabetes, itu semua memang penyakit-penyakit yang bila seseorang terkena COVID akan memperburuk prognosisnya. Ya. Oleh karena itu, ibu termasuk golongan yang harus dilindungi dengan vaksin. Untuk itu, kalau batunya memang dulu riwayat, ya kan, saat ini dalam keadaan terkendali, jadi fungsi hati normal, batu empedunya sudah diangkat atau kecil, aliran empedunya lancar, fungsi livernya lancar, batu ginjalnya misalnya tidak ada sumbatan, fungsi ginjal normal, diabetesnya gulanya terkendali dengan obat atau tanpa obat, bisa divaksin. Oke. Jadi datang dulu ke dokter yang dulu mendiagnosis keadaan ibu, pastikan dalam keadaan terkendali dengan atau tanpa pengobatan, silakan divaksinasi. Oke, bahkan justru perlu divaksinasi begitu ya? Ibu golongan umur lansia dan mempunyai beberapa komorbid justru perlu untuk dilindungi dengan vaksinasi. Ya, baik, menjadi sangat penting. Itu tadi sarannya dari Prof. Hingki. Saya lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini dari @mina_emerlina. Saya usia 22 tahun, tinggi saya 160 cm dan berat 50 kg. Saya pernah mempunyai riwayat penyakit asam lambung dan juga jantung sering berdebar. Apakah penderita asam lambung seperti saya bisa divaksin, dok? Nah, ini mungkin sama dengan yang pertama juga ya, dok? Ini Mina kan usianya 22 tahun. Ya, saya akan kaitkan ini dengan immunization stress related response. Nah, ini jadi rawan untuk terjadinya respons yang terkait dengan pemberian imunisasi, bukan komponen imunisasinya, tapi responnya, kandungannya, situasinya. Kalau misalnya kita sebelum berangkat udah baca WhatsApp yang mendebarkan, kemudian kita antri di tempat vaksinasi, lihat WhatsApp lagi, mencemaskan. Kemudian pada saat berhadapan suasananya tegang, maka asam lambung kita naik dan jantung akan berdebar. Jadi saya sebetulnya sampaikan bahwa asam lambung dan jantung sering berdebar bukan kontraindikasi. Namun harus kita siapkan. Sebelum divaksin, kita menanyakan kepada yang sudah pernah divaksinasi, bagaimana rasanya. Kemudian berangkat bersama teman-teman, ya suasananya riang. Jangan tegang ya. Jangan tegang. Hadapi seperti biasa aja keaktifan kita sehari-hari, mau kontrol rutin, ya. Kemudian lakukan vaksinasi. Waktu divaksinasi, tahan napas. Waktu jarumnya dicabut, menghela napas. Ya, kita pakai baju yang longgar, ya. Kita merasa pede, ya. Kemudian kita tunggu, nggak usah baca WhatsApp yang lain, yang happy aja. Jadi kemudian biasa. Ini menarik juga sih Prof. Biasanya kan kita memfokuskan pada kesiapan fisik badan gitu untuk menerima vaksinasi. Padahal sebenarnya
kesiapan psikologis juga penting juga begitu ya, khususnya untuk beberapa orang yang mungkin entah itu takut jarum atau mungkin itu tadi kebanyakan baca berita-berita yang hoax di WhatsApp ataupun di media sosial lainnya ya, Prof ya? Makanya itu dikelompokkan dalam immunization stress related response karena itu merupakan kelompok tertentu pada masyarakat yang biasanya sih terjadi pada remaja. Namun pada vaksin COVID ini karena diberikan pada dewasa jumlahnya jutaan, ratusan juta orang, jadi menonjol. Tidak sedikit jadinya. Oke. Ya, jadi ternyata ya anggota keamanan yang tinggi beratletis, tubuh tegar pun menghadapi jarum sakit ternyata berbeda. Ya. Jadi dokter pun demikian. Ada juga yang takut ya. Besar, tegap loh. Kok ternyata kalau sudah berhadapan dengan jarum keluar jarum. itu biopsikososialnya belum siap. Tolong disiapkan. Oke, siapkan mental juga. Jadi jangan justru memperkeruhnya dengan mungkin berita-berita ataupun video-video yang justru akan membuat khawatir ya. Baik, Prof. Hingki, kita akan mulai terima telepon usai jeda. Jadi kami juga mengundang Anda pemirsa kalau Anda memiliki pertanyaan seputar vaksinasi COVID-19, Anda bisa menanyakannya ke Prof. Hingki usai jeda berikut ini. Ya, tampaknya waktu kita hanya cukup untuk satu penelpon. Ada Pak Max Bernard di Minahasa, Sulawesi Utara yang sudah menghubungi kami. Selamat pagi, Pak Max. Selamat pagi. Pagi, silakan Pak Max langsung Ya. pertanyaannya. Ya, selamat pagi dok. Pagi Pak Max. Ya, saya ingin bertanya. Kebetulan saya sejak bulan Desember dia mengalami ketidakkeseimbangan badan atau mungkin itu vertigo. Oke. Nah, beberapa kali saya ke dokter dan dokter menyampaikan mungkin itu pengaruh karena mungkin asam lambung naik. Ya, sampai saat ini dokter memberikan saya obat asam lambung. Oke. Jadi sampai tadi pagi saya masih minum obat asam lambung. Nah, sekarang saya mendengar dari petugas kesehatan bahwa saya jenis vaksin yang akan disuntikan pada saya belum divaksin adalah jenis Sinovac, tidak bisa AstraZeneca. Oke. Nah, saya ingin minta penjelasan dari dokter, kira-kira jenis mana yang paling cocok untuk saya vaksin? Apa AstraZeneca atau Sinovac? Karena asam lambungnya ya, gitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Max Bernard atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab Prof. Hingki, apakah memang ada vaksin yang lebih cocok untuk mereka yang bermasalah dengan asam lambung? Ya. Terima kasih Pak Max. Jadi keluhan utamanya kan yang vertigo tersebut ya, dikaitkan dengan asam lambung, yaitu saya kira ini gastroesophageal reflux ya. Kemudian obatnya diminum dan keadaan terkendali. Ya. Jadi sebetulnya dua vaksin tersebut dapat diberikan kepada Bapak dan yang mempunyai gejala yang sama. Ya. Namun memang barangkali proporsi dari yang Sinovac untuk kipinya lebih rendah daripada yang AstraZeneca ya secara proporsional ya. Jadi sebetulnya nasihat saya sih ikuti petunjuk petugas kesehatan. Oke. Saya selalu menyampaikan apa yang terbaik yang tersedia pada waktu divaksinasi dan tentunya atas petunjuk tenaga kesehatan. Ya, karena saya hanya berhadapan dengan Bapak lewat layar, tapi tenaga kesehatan mungkin melihat langsung keadaan Bapak dan pasti berniat untuk memberikan yang terbaik kepada Bapak. Jadi supaya Bapak tidak bingung, ikuti petunjuk tenaga kesehatan, laksanakan sesuai petunjuknya dan selesaikan vaksinasinya 2 kali. Ya, paling tidak Bapak mendapat perlindungan selama Bapak terkendali dengan obat. Silakan, bukan kontraindikasi untuk divaksinasi. Oke, jadi mungkin secara data KIPI Sinovac lebih baik, tapi sebenarnya tidak lantas ada platform yang jelas-jelas secara umum lebih baik, khusus mereka penderita vertigo atau asam lambung, begitu ya, Prof ya? Ya. Oke, baik. Itu semoga menjawab pertanyaan dari Pak Max. Prof Hingki, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami menjawab pertanyaan seputar vaksinasi COVID-19. Dan kita berharap Prof Hingki juga selalu sehat dalam bertugas. Terima kasih, Prof. Amin. Terima kasih.